Ya, selamat siang menjelang sore. Kita sekalian ngabuburit ya, puasa lumayan bertambah ilmu dan bertambah pahala insya Allah ya pasti. Oke, yang akan kita pelajari adalah integral parsial dan aplikasi integral. Bang, minggu kemarin katanya pengen aplikasi aja, tapi ketika saya lihat di dalam susunan materi yang dikaji yang diberikan oleh pemerintah ke sekolah, yang tugasnya ke sekolah, sekali lagi ternyata integral parsial tidak ada di peminatan ya. Jadi kita bahas aja sedikit lah, 1 atau 2 nomor supaya kalian ketika di sekolah juga bisa lah, kalau misalkan udah ada bayangan bagaimana sih integral parsial itu. Oke. Kita mulai efektifkan waktu ya. Saya pengen mengulang dulu. Yang pertama itu, saya pengen mengulang dulu materi-materi kemarin. Nih, ada 1 nomor nih. Silakan kalian coba konsen dulu ya. Nanti saya coba tanya satu-satu. Masih ingat nggak dengan soal yang kayak gini? Apakah menjadi mudah bagi kalian atau masih sedikit sulit? Ya, sekedar mengingatkan. Oke, silakan. Semuanya coba ya. Siapkan dulu alat tulisnya. Minggu kemarin aku nggak masuk. Oh, minggu kemarin mau masuk ya. Siapa itu? Belinda. Belinda. Oke, Belinda nanti saya jelasin juga ya kalau perlu. Oke, yang lain, Pak Wai? Masih bisa? Pak Wai, kalau Resna, Radita, udah? Karena belum ada respon, mungkin masih persiapan, belum ya. Silakan kalian sambil memperhatikan. Lihat nih, ini adalah contoh soal integral paling dasar ya, atau yang paling mudah. Kenapa? Karena ini tidak perlu pakai metode apapun ya, kita pakai integral biasa. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah dulu bentuknya. Mengubah bentuknya, kan di sini ada per X pangkat 2 ya. Di sini X pangkat 2. Nah, kita gunakan sifat eksponen. Jadi yang pangkatnya itu tinggal dikurangi. 3 kurangi 2 hasilnya adalah 1. Akar X-nya tetap. Akar 2 bagi akar 2 habis ya, sisa jadi 1. 2. Nah, ini kan kenapa jadi negatif 1? Bagi yang masih lupa, ini kan hasilnya 2 per X pangkat 2 ya. Nah, pangkatnya di bawah, kita pindahkan ke atas jadi negatif 2 ya. Jadi kita ubah dulu bentuknya. Ini kan terlalu kompleks, kita sederhanakan dulu menjadi integral dari X kali X akar X dikurangi 1 ditambah 2X pangkat negatif 2. Oke. Setelah itu baru kita bisa menghitungnya secara integral biasa ya. Nah, di sini setengahnya dari mana? Bila masih ada yang belum tahu, setengahnya itu perubahan dari bentuk akar. Jadi kalau ada ketemu bentuk akar, berubah aja menjadi setengah ya. Jadi 1 per 1 ditambah setengah. Ini dari mana? Dari awal sini ya. Ini kan perkalian. Kalau perkalian itu berubah menjadi penjumlahan. Ditambah 1 sesuai dengan integrasi ya. Dikurangi di sini kenapa jadi X? Ya. Kenapa jadi X? Karena di sini kan koefisien saja. Jadi berubah menjadi X ditambah 2 per negatif 2 tambah 1. Negatif 2 dari mana? Dari sini ya.
Bagi yang belum, oke. 1 ditambah setengah tambah 1, kalau kita samakan penyebutnya menjadi 5/2. Jadi 1 dibagi 5/2. X. Bang, kenapa di sini 5/2? Tapi di sini 2 ditambah setengah. Kenapa? Karena lihat dalam pilihan gandanya. Pilihan gandanya semuanya minta akar. Jadi setengah ini tidak perlu diuraikan. Nah, negatif. Bang, di sini positif. Kenapa jadi negatif? Karena negatif 2 tambah 1 kan hasilnya negatif ya. 2 bagian negatif 1 hasilnya negatif 2. Oke. Setelah itu kita uraikan lagi menjadi paling sederhana, yaitu ini. Jadi kita menemukan hasil 2/5x pangkat 2 akar x dikurangi x dikurangi 2/x. Jadi jawabannya adalah yang ini ya, yang C. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Silakan screenshot dulu untuk yang masih lupa ya. Saya beri waktu 5 4 3 2 1. Oke. Lanjut dulu ya. Jadi jawabannya adalah C. Masih mengingat kembali. Ya. Di sini bentuknya adalah dy/dx. Ada yang masih ingat dy/dx itu apa? dy/dx itu artinya sama terhadap y ya. Nah, bagaimana menjadi y nih? Ya. Ada yang mau mencoba dulu? Oke, kita lanjut ya. Karena masih mengingat kembali ini materi yang sudah. Oke, seperti biasa, kita ubah dulu menjadi bentuk yang paling sederhana ya. Ini masih istilahnya ribet atau masih tidak sederhana ya. Dengan cara bagaimana? Kita kalikan aja semuanya ya. Menjadi x pangkat 5 ditambah 3x pangkat 2. Jadi kita kali pelangi aja istilahnya ya. Dilanjut. Nah, ingat, integral dari dy/dx sama dengan y, karena integral itu kebalikan dari diferensial atau turunan. Nah, kita bermainnya di x pangkat 5. X pangkat 5 berarti harus tambahkan 1 1/5 tambah 1. Jadi ditambah 3/2 tambah 1 dari mana? Biasa pangkatnya harus ditambahkan 1. Ditambah C. C ini ciri khas dari kosakata atau integral ya, dari integral. Jadi 1/6 x pangkat 6 ditambah x pangkat 3 ditambah C. Ya. Oke. Silakan screenshot dulu. Dua, 1. Oke, kita lanjut ya. Dua nomor tadi itu masih mengulang materi yang paling awal, integral paling dasar. Sekarang, nah, soalnya sedikit rumit, tapi ini sudah dijelaskan minggu kemarin, ya. Di sini ada integral dari 3 dikurangi 2x per akar dari 2x kuadrat dikurangi 6x ditambah 5 dx sama dengan titik-titik, ya. Nah, kalau kalian ketemu soal seperti ini, ya, ingat pertama kali kalian lakukan adalah buat dulu bentuknya dengan bentuk sederhana atau bentuk perpangkatan, ya.
Jadi si akar ini berubah menjadi pangkat setengah. Kenapa ini jadi negatif setengah? Karena si akar ini ada di penyebut atau di per di bawah ya. Jadi asalnya di bawah pindah ke atas jadi berubah tanda. Asalnya positif jadi negatif. Setelah ini bagaimana? Kita gunakan integral substitusi untuk seperti ini ya. Oke. Nah, integral substitusi bagaimana caranya? Kita lihat pangkat yang paling kompleks ya. Pangkat paling kompleks di sini negatif setengah ya. Nah, di dalam pangkat negatif setengah, pertama kita turunkan dulu. Yang mana yang turunkannya? Yang ini, yang di dalam akar. Turunkan dulu 2x kuadrat menjadi 4x. 4x. Oke, min 6x berubah menjadi min 6. Nah, di sini ada negatif setengah ditambah 1 dari mana? Dari pangkatnya. Ya, harus ditambah 1. Oke. Ini bisa kita bagi menjadi negatif 2. Negatif setengah tambah 1 hasilnya adalah 2. Ini habis. Jadi hasilnya negatif dari akar 2x kuadrat dikurangi 6x ditambah 5. Oke. Silakan dulu, screenshot dulu. Masih mengingat materi kemarin? Empat, 3, 2, 1. Oke. Cukup ya pemanasannya. Mengingat-ingat materi kemarin. Saya harap udah ada bayangannya ya. Jadi tidak lupa ya. Jadi kita praktek lagi terus coba. Karena apa? Karena matematika bisa karena biasa ya, bukan karena pintar semata, tapi karena biasa. Oke. Ayo perhatikan. Kita masuk ke integral parsial ya. Di sini ada 2 soal nih. Soal yang sebelah kiri, oke, saya kasih nama misalkan A dan B. Oke. Perhatikan. Menurut saya tanya siapa ya? Belinda ada Belinda? Ada, Belinda. Om. Ada Belinda. Menurut Belinda, yang soal A itu kita kerjakannya pakai materi apa ya? Pakai yang tadi pertama Om bahas, bukan? Yang integral biasa. Ya, integral biasa. Oke, yang pertama integral biasa. Coba ke Pawan. Pawan? Ada Pawan? Ya, ada. Ada Pawan? Kira-kira yang A bagian A itu pakai metode apa ya? Integral apa ya? Integral biasa, Om. Integral biasa juga. Coba. Novia, ada Novia? Ada. Novia. Ada Novia, kira-kira bagian A itu menggunakan integral apa ya? Integral biasa. Integral biasa. Oke, semuanya menggunakan integral biasa ya. Jadi udah 3 orang semuanya. Tapi kalau menurut Om sih untuk bagian A itu kita gunakan supaya mudah mengerjakan adalah integral substitusi. Ya. Kenapa? Karena kalau kita biasa berarti kita harus kalikan dulu ya. Akan ada kesulitan tersendiri. Ya, kita gunakan integral substitusi. Dan yang B kita gunakan integral parsial. Oke?
kita pahami dulu perbedaan kapan menggunakan integral substitusi, kapan menggunakan integral parsial. Oke. Perbedaan yang paling mencolok adalah, atau yang paling terlihat, yang pertama itu lihat, untuk integral substitusi, pangkat tertingginya itu biasanya bedanya 1. Misalkan di sini X pangkat 3, di sini X pangkat 2. Ya, jadi ketika kita turunkan salah satu, itu akan ketemu X pangkat 2, atau salah satunya bisa dicoret. Nah, ketika kita gunakan integral parsial, pangkat tertingginya sama. Ya, yaitu pangkat 1 semuanya. Jadi ketika kita substitusikan atau turunkan salah satunya, nggak akan ketemu salah satunya ya. Makanya ini menggunakan substitusi, yang A, yang B menggunakan parsial. Oke? Nah, bagaimana perhitungannya? Oke. Integral parsial. Soalnya yang tadi ya, kita punya integral dari 6x dikali akar x dikurangi x ditambah 9. Oke? Supaya gampang, kita buat dulu tabel. Ya, kolom pertama tanda nilai, kolom kedua harus diturunkan, kolom ketiga harus diintegralkan. Ya, nah, untuk tanda nilai yang pertama wajib positif, negatif, positif, seterusnya. Ya, kapan berhentinya tanda ini? Ketika turunannya menemukan nilai 0. Sekali lagi, kapan tanda ini berhenti? Ketika turunannya menemukan nilai 0. Nah, Bang, ada pertanyaan. Mana yang harus diturunkan, mana yang harus diintegralkan? Yang diturunkan adalah fungsi atau salah satu yang bisa menghasilkan 0. Kalian bayangkan aja, kalau misalkan ini kita punya 6x kan? 6x sama akar dari X tambah 9. Yang mana yang bisa menghasilkan 0? Ya. Sudah terlihat pasti yang 6x. Ya, kenapa? Kalau diturunkan 6x, berarti turunkan pertama menjadi 6. X-nya hilang. Turunan kedua menjadi 0. Nah, ketika sudah menemukan 0, ini sudah selesai dulu untuk turunan. Ya, kita langsung ke integral. Berarti karena 6x diturunkan, berarti akar dari x tambah 9 harus kita integralkan. Ingat, bagi yang lupa, cara mengintegralkannya itu 1 per turunan dalam akar itu 1 ya, kali 1/2 ditambah 1. Dari mana setengah tambah 1? X tambah 9 itu kan pangkat setengah ya, harus ditambah 1. Itu jadi kita punya 1/3/2 ya, atau kita balikan menjadi 2/3. X tambah 9 pangkat 3/2 ya. Nah, terus lagi turunkan lagi, nanti ketemu 4/15 X ditambah 9 pangkat 5/2. Silakan nanti kalian coba sendiri ya. Nah, sekarang muncul pertanyaan, bagaimana perhitungannya? Perhitungannya seperti ini. Nah, yang pertama, positif dulu, kalikan 6x. Ya, jadi positif 6x. Lalu dikalikan lagi, tapi bukan dengan yang sejajar, tapi turun 1. Dia dikali dengan 2/3 X tambah 9 pangkat 3/2. Jadi 6 bagi 3 itu 2 ya. Berarti 2x tambah 2x kali 2 berarti hasilnya 4x. X ditambah 9 pangkat 3/2. Nah, ada lagi nggak yang harus dikalikan? Negatif kali 6, negatif 6 dikali
4/15. Jadi ingat sekali lagi, kalau nilai atau tanda dikalikan dengan sejajar, tapi turunan dan integral kalikannya setuju ya, atau di bawah 1. Jadi menghasilkan negatif 8/5 X tambah 9 pangkat 5/2 ditambah C. Oke. Ternyata setelah kita periksa pilihannya tidak ada 4X kali X tambah 9 ya. Di sini mintanya dalam bentuk akar, berarti kita mau nggak mau ubah lagi ya. Jadi si 3/2 ini berubah menjadi 1 ditambah setengah. 5/2 berubah menjadi 2 ditambah 1/2. Nah, untuk perubahan ini harus banyak latihan ya. Kenapa? Karena bila misalkan sekali mencoba langka ada yang bisa ya. Jadi terus mencoba pasti nanti bisa ya. Nah, setelah itu kita ubah lagi setengahnya menjadi bentuk akar. Jadi kita ketemu jawabannya adalah yang A ya. Oke. Silakan pahami dulu. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, tanyakan dulu ya. Silakan unmute sendiri. Kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, halo ya. Bisa diikuti? Halo ya. Coba yang lain saya nanya ke Naswa. Ada Naswa? Ada Om. Naswa, ada pertanyaan? Apa cukup? Insya Allah cukup. Insya Allah cukup. Nisa? Halo Nisa. Cukup Om. Cukup, alhamdulillah. Ada Tresna, halo. Diam aja sekarang Tresna. Ya Bang. Ya, gimana, aman? Aman. Aman, alhamdulillah. Silakan, kalau aman, kalian coba screenshot dulu. Nanti saya coba bahas soal yang selanjutnya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, saya anggap udah ya. Oke, kita coba soal selanjutnya dulu. Nih, ada soal ini. Silakan kalian coba dulu kotak sendiri. Saya kasih waktu 2 menit ya untuk mengerjakan soal ini. Soalnya masih sama kayak tadi bentuknya, tidak saya ubah dulu ya. Caranya sama seperti tadi. Oke, saya kasih waktu 2 menit ya. Siap semuanya? Oke, silakan mulai. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan dulu. Sambil nunggu pilihannya A, B, C, D, atau E. Nanti kita samakan.
Oke, saya coba. Widya udah sampai mana? Belum Bang, baru mau. Belum. Masih Tresna? Siva? Belum. Siva lagi coba nggak? Raffi, nyoba nggak Raffi? Pradita? Oke. Gali, gimana Gali? Lagi nyoba? Bentar Om. Oke, silakan. Dalam matematika itu ingat ya, bukannya saya bisa tapi kan saya terbiasa. Ini soal sebenarnya bentuknya mudah ya, tapi karena belum terbiasa jadi sedikit lama. Jangan patah semangat ya. Ini soal masih tergolong gampang ya. Kalau sudah terbiasa mungkin di bawah 2 menit, di bawah 1 menit juga udah bisa mungkin selesai ya. Ayo ingat ya, belajar walaupun kita puasa bukan bukan waktunya untuk bermalas-malasan, tapi mencari ilmu juga ketika berpuasa pahalanya insya Allah double ya, atau lebih besar ya. Oke, ada yang mau jawab? Bukan Om. Oke, Belinda menjawab Oke, nggak usah takut Bel, salah juga nggak apa-apa. Kita coba. Ini katanya Belinda yang lain ada yang sudah? Oke, udah 2 menit ya. Bagi yang masih memotret, bisa fokus lagi. Kita lanjutkan dulu. Ingat ya, kalau saya lebih menyarankan kita gunakan tabel, ya. Ada yang naik, ada yang nilai turunan sama integral. Oke, kita lihat di sini ada berapa macam? Ada 2 ya, ada yang 4 sama F3 dari 2x dikurangi 1. Jadi yang kita turunkan udah jelas adalah yang 4. Bang, boleh nggak satu kali penurunan? Nggak apa-apa, ya. Karena ini adalah minimalnya 1 kali, ya. Untuk pengintegralan, nanti kalian kalau sudah mencoba ketemu 3/8 dikali 2x kurangi 1 pangkat 2/3. Ingat perkaliannya bagaimana? Untuk nilai sama turunan harus sejajar, ya. Kalau turunan sama integral turun ke 1, ya. Jadi nanti si 8 ini bisa dikalikan dengan 4, 2 ya, menghasilkan 3/2 dikali 2x dikurangi 1 pangkat 2/3 ditambah c. Oke, perhatikan pilihan gandanya. Ada nggak? Ternyata tidak ada dalam bentuk perpangkatan. Kalau tidak ada dalam bentuk perpangkatan, berarti kita ubah menjadi bentuk akar. Ya, ingat kalau cara mengubahnya takut ada yang lupa. Ya, yang per ini, yang 3 ini itu berubah menjadi
menjadi akar. Ya. Sebentar. Lupa. Yang 3 ini berubah menjadi akar. Atau penyebutnya yang atasnya atau pembilangnya berubah menjadi pangkat. Sehingga jawabannya adalah yang betul adalah B ya. B. Apa-apa ya. Masih belajar ya, belajar dari pengalaman, oke? Sip, bagus. Oke, sekarang saya coba tingkatkan dulu soalnya. Sebelumnya silakan screenshot dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Apa lu? Kita coba saya tingkatkan soalnya nih. Silakan coba dulu. Saya tunggu biasa kayak tadi 2 menit. Ayo. Silakan mencoba. Teorinya sama seperti tadi. Ya, tapi sedikit bocoran. Ini soal mintanya itu adalah penyederhanaan. Ya, jadi kita difaktorkan dulu. Ya, setelah ketemu hasilnya belum ketemu pilihan gandanya. Kita harus faktorkan dulu bagaimana jadinya sehingga ada pilihan gandanya. Inilah tingkat integral yang lumayan. Ya. Lagi nyoba. Oke. Gimana? Ayo. Terlalu lama diam ya. Kita mulai aja ya. Nah, yang pertama adalah kita buat dulu tabelnya ya, yaitu dari nilai, turunan, dan integral. Oke. Untuk nilainya kita ikuti turunan. Oke, itu yang kita turunkan adalah yang X ya. Kenapa? Kalau yang satu lagi nggak akan ketemu 0. Oke. X turunkan menjadi 1. Terus 1 diturunkan jadi 0. Nah, integralnya ingat. Nah, jadi 2X itu berubah menjadi 1/8. 1/8 tetap. 1/8 2X tambah 1 pangkat 4. Integralkan lagi. Nanti ketemu adalah 1/80 dikali 2X tambah 1 pangkat 5 ya. Setelah ketemu seperti ini, seperti biasa, kalikan dulu ya. Nanti ketemu hasilnya adalah 1/8X kali 2X tambah 1 pangkat 4. Lanjut lagi yang keduanya. Menjadi 1/80 negatif 1/80 2X tambah 1 pangkat 5 ditambah C. Nah, kan? Tadi saya sudah bilang hasilnya tidak ada di pilihan ganda. Ketika tidak ada, kalian jangan patah semangat. Wah, saya salah nih. Enggak. Kemungkinan pilihan ganda itu memintanya adalah bentuk yang lain. Padahal jawabannya sudah betul, tapi di pilihan ganda bentuknya berbeda. Nah, setelah kalian lihat ini,
Yang kalian harus perhatikan adalah di sini. Lihat, pilihan gandanya itu semuanya meminta pangkat 4. Ya, cara berpikir saya seperti itu. Oh, berarti si pangkat 4 ini sama pangkat 5 berarti ada hubungannya. Hubungannya apa? Oke, kita faktorkan maksudnya. Kita keluarkan atau faktorkan. Jadi ini kan sama, kita anggapnya habis atau menghasilkan 1. Jadi 1/8 kali 1 tetap 1/8 X ya. Nah, yang ini karena pangkatnya 5, kita ambil 4, bersisa 1. Ya, di sini pangkatnya 1. Jadi kalau kita kalikan kembali akan kembali lagi ke yang atas ya. Oke. Udah seperti ini bagaimana? Lanjut. Kalikan seperti biasa. Nah, 1/80 kali 2X, 2/80, kalikan lagi, negatif. Nah, ini kenapa jadi negatif, jadi 10/80. Kita samakan penyebutnya ya. Oke, lanjut. Nah, 10 kurangi 2, 8/80 dikurangi 1/80. Nah, setelah ini terlihat kan untuk yang di dalam kurung ini kita bisa faktorkan kembali. Faktorkannya berapa? Yaitu dengan 1/80 dikali 8X kurangi 1 dikali 2X tambah 1 pangkat 4 ditambah C. Jadi sesuai dengan pilihan ganda yang diminta. Jadi jawabannya adalah yang mana ya? Yang E ya? Yang E ya. Oke. Silakan pahami dulu. Ya, silakan pahami dulu. Berada ditanyakan, silakan tanyakan dulu. Satu. Oke, karena nggak ada yang bertanya, silakan kalian screenshot. Nah. Oke. Gali ada pertanyaan? Enggak Om. Ya, aman. Oke. Kita lanjut ke aplikasinya ya. Itulah yang namanya integral parsial ya. Sekali lagi yang dapat disimpulkan adalah kalau integral parsial pangkat tertingginya atau pangkat X-nya itu sama ya, baru kita gunakan parsial. Kalau beda 1 kita gunakan substitusi. Lebih gampang seperti itu kata-katanya ya. Sekarang aplikasinya ya. Nah, dalam aplikasinya itu untuk integral tertentu, yang tertentu itu saya sedikit menemukan soal-soal yang berkaitan dengan aplikasi integral tertentu. Yang pertama itu dalam bidang ekonomi. Contoh soalnya seperti ini ya. Diketahui fungsi pendapatan marginal MR suatu perusahaan adalah MR sama dengan 15Q kuadrat ditambah 10Q dikurangi 5. Tentukan fungsi penerimaan total atau TR jika Q sama dengan 2 dan nilai TR sama dengan 100. Jadi kebanyakan itu untuk aplikasi integral tertentu itu menanyakan fungsi ya. Nah, bagaimana Bang cara mengerjakannya? Saya kasih clue-nya gini. TR itu adalah sama dengan integral dari MR. Ya. TR itu adalah pendapatan total dan MR adalah pendapatan marginal. Nah, perhitungannya gimana? Jadi kan tadi saya kasih TR itu sama dengan integral MR
MR-nya berapa tadi teh? 15 Q kuadrat. Oh, sorry, ketinggalan kuadratnya ya. Saya tulis di sini 15 Q kuadrat. Q kuadrat ditambah 10 Q dikurangi 5. Jadi integralkan menjadi 5 Q pangkat 3 ditambah 5 Q pangkat 2 dikurangi 5 Q ditambah C. Nah, untuk mengetahui C-nya ini bagaimana? Nah, kita substitusikan aja. Kita punya TR sama dengan 100 pada Q sama dengan 2. Berarti si Q-nya diganti dengan 2. Ya, jadi 100 sama dengan 5 kali 2 pangkat 3 ditambah 5 kali 2 pangkat 2 dikurangi 5 kali 2 ditambah Q. Setelah perhitungan menjadi C-nya sama dengan 50. Jadi fungsi penerimaannya adalah 5 Q pangkat 3 ditambah 5 Q pangkat 2 dikurangi 5 Q ditambah 50. Ya. Nah, soalnya rata-rata bentuknya seperti ini untuk dalam bidang ekonomi. Ya, jadi untuk mengetahui pendapatan, mengetahui penerimaan adalah salah satu aplikasi dari integral tentu. Oke? Silakan screenshot dulu. Lanjut ya. Nah, contoh yang lain, aplikasinya kayak gimana soalnya? Nah, di sini ada soal nih, biaya marginal atau MC sekarang. Suatu perusahaan adalah 3 Q dikali Q tambah 6. Tentukan produksi total 10 unit jika Q unit pada Q unit nilai TC sama dengan 500 dalam rupiah. Oke, modalnya ini TC itu atau total produksi MC integral dari MC. Oke, lanjut. Nah, yang pertama kita cari dulu TC-nya. Berarti integral dari MC sama dengan berarti 3 Q kali Q berarti 3 Q kuadrat ditambah 18 Q diintegralkan menjadi Q pangkat 3 ditambah 9 Q pangkat 2 ditambah C. Ya. Lanjut. Berarti kita tahu TC-nya itu sama dengan 500 pada Q sama dengan 5. Oh, berarti ini ketahuan ya. Ada kekurangan ketik, pantas ada yang enak. Di sini harusnya pada itu bukan 5 unit, ini bukan Q berarti ya. Oke, kesalahan ketik. Lanjut ya. Berarti kita substitusikan Q-nya menjadi 5. TC sama dengan 500, jadi 500 sama dengan 5 pangkat 3 ditambah 9 kali 5 pangkat 2 ditambah C. Totalkan, hitung perhitungan biasa menjadi C sama dengan 100. Nah, pertanyaan adalah biaya produksi nih. Kalau biaya produksi berarti kita tinggal substitusikan aja. Sikitnya diganti dengan 10. Jadi 10 pangkat 3 ditambah 9 kali 10 pangkat 2 ditambah 150. Nanti ketemu hasilnya adalah 2050. Jadi TC-nya itu dalam satuan ribu rupiah adalah 2.050.000. Ya, itu contoh kedua aplikasi dari integral tentu. Oke, silakan dulu screenshot soalnya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lanjut. Nah, aplikasi integral tentu itu selain di dalam ekonomi ada juga dalam bidang fisika. Dalam bidang fisika soalnya seperti ini biasanya.
Diketahui percepatan dalam waktu adalah A sama dengan 6T. Jika V sama dengan 15 meter per sekon, pada T sama dengan 2 detik, tentukan fungsi jarak S pada T sama dengan 3 detik dan T sama dengan 500 meter. Nah, dalam bidang fisika, hubungan antara jarak total S, kecepatan atau percepatan adalah S itu sama dengan integral dari V terhadap T. Dan V itu adalah integral A atau percepatan dengan T sama dengan waktu. Oke. Jadi yang pertama kali kita cari adalah V-nya dulu. Ya. Kita dapat V itu dari integral dari A. Jadi A-nya itu 6T, kita integralkan, ketemu 3T kuadrat ditambah C. Oke. Di sini kita tahu V itu sama dengan 15 pada T 2 detik. Berarti tinggal ganti T-nya itu dengan 2. Ya, jadi 3 kali 2 2 kuadrat 4 kali 3 12. Ketemu C-nya sama dengan 3. Oke, kita lanjut dulu. Untuk S, berarti S itu kita dapat dari V S itu kita dapat dari V integral V ya, berarti integral dari 3T kuadrat ditambah 3 DT ya, menjadi T pangkat 3 ditambah 3T ditambah C. Nah, si jaraknya itu 50 pada T3, berarti fungsinya bagaimana? Tinggal substitusikan si T-nya dengan 3, berarti 3 pangkat 3 itu 27 ditambah 9 27 tambah 9 36 ya. 27 tambah 9 36. Berarti ini salah ya. Bukan 14 ya, tapi harusnya berapa? 27 36 31 ya. Oke, berarti di sini yang betul adalah fungsinya adalah T pangkat 3 ditambah 3T ditambah dikurangi 31. Oke. Oh, pantas ada yang salah. Kenapa? Sorry, kesalahan teknis. Kesalahannya di sini nih. Ada yang tahu nggak ya? Kesalahannya di mana? Kesalahannya itu di sini. Ini bukan 5, tapi 50. Ya, pantesan kan S-nya itu sama dengan 50. Ya, berarti nanti kita ketemu 50 dikurangi 36, jadi 14. Ketemu lah S pangkat T pangkat 3 ditambah 3T ditambah 2, 14. Oke. Oke. Sekian dari saya. Ada pertanyaan dulu nggak ya? Enggak, Bang. Enggak. 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 Oke. Aman? Oke. Terima kasih ya atas perhatiannya untuk sekarang. Mohon maaf bila ada kekurangan kata. Nanti kita coba latihan di grup ya. Silakan ramaikan grup, masih sepi ya. Cuma beberapa orang yang WA ke saya untuk mengerjakan soal-soal latihan dari saya ya. Yang lain silakan tambah lagi semangatnya. Jangan sampai ya. Terima kasih atas perhatiannya untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.